Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mutaal. Di sini saya akan mereview Windows 10 serta memberikan beberapa perbedaan mengenai Windows 7, 8, dan 10. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Windows itu adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, kemudian digunakan pada perangkat komputer. Kemudian beberapa perbedaan akan saya sebutkan. Untuk yang pertama yaitu perilisan. Untuk Windows 7 dirilis pada tanggal 22 Juli 2009. Kemudian sekitar 3 tahun kemudian dirilis Windows 8 pada tanggal 26 Oktober 2012. Kemudian juga sekitar 3 tahun kemudian dirilis Windows 10 pada tanggal 29 Juli 2015. Kemudian untuk selanjutnya perbedaannya yaitu pada gambar Windows. Di sini saya telah meletakkan di task view gambar Windows. Ini perbedaan gambar Windows untuk Windows 7, untuk Windows 8, untuk Windows 7 dan 8 sangat berbeda, begitupun dengan 10. Dan untuk 8 dan 10 agak sama, hanya memiliki beberapa perbedaan, yaitu dari warna. Dari warna untuk Windows 10 agak sedikit gelap. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu menu start. Menu start di sini kita dapat melihat menu start. Nah, ini untuk menu start Windows 7. Menu start Windows 7 simple. Kemudian menu start Windows 8. Nah, menurut saya menu start Windows 8 ini sangat rumit karena menggunakan full screen, menggunakan semua layar untuk menampilkan menu startnya. Kemudian untuk Windows 10 seperti ini. Windows 10 menurut saya ini tampilan yang elegan, keren, karena tidak seperti Windows 8 menutupi semua desktop. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga yaitu tampilan saat booting serta waktu. Nah, di sini saya akan menampilkan video mengenai video boot time atau waktu bootingnya, waktu restartnya dari ketiga Windows tersebut. Jadi saya akan memutar. Nah, di sini kita akan melihat jenis atau Windows yang mana yang akan masuk duluan dan yang mana yang paling terakhir. Windows 8 mulai welcome. Jadi kemungkinan besar Windows 8 yang paling duluan masuk. Betul, Windows 8, kemudian beberapa detik Windows 7, dan paling terakhir Windows 10. Dari ketiga Windows tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk Windows 10 adalah menggunakan waktu cukup lama untuk proses booting. Kemudian paling cepat terdapat pada Windows 8. Nah, lanjut untuk colors atau warna. Di sini kita dapat memilih pada menu setting. Di sini kita dapat mencari color setting. Di sini kita dapat memilih warna terang,
kemudian dark seperti yang saya gunakan tadi, yang gelap, kemudian custom. Ada 3 pilihan custom, yaitu menyesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya untuk uninstall aplikasi. Untuk Windows 7 sendiri, untuk menonaktifkan atau menguninstall aplikasi, untuk menguninstall aplikasi atau menghapus aplikasi, di situ kita perlu masuk dulu ke kontrol panel, baru masuk ke program, atau kita pilih program, kemudian kita pilih aplikasi yang akan kita hapus. Jadi menurut saya terlalu rumit. Nah, untuk Windows 10 ini kita bisa langsung memilih aplikasi. Contoh misalkan kalkulator, saya klik kanan, baru pilih uninstall. Secara otomatis aplikasi tersebut hilang dari perangkat kita. Beda dengan Windows 7 tadi, yaitu harus masuk ke kontrol panel, kemudian pilih program, kemudian pilih program, kemudian kita memilih aplikasi yang akan kita uninstall. Kemudian selanjutnya yaitu menu searching. Pada menu searching dari Windows 7, kita bisa mencari aplikasi. Nah, bedanya untuk Windows 10 ini kita bisa langsung mencari atau mengetik, contoh misalkan YouTube. Nah, di sini kita bisa memilih langsung yang kita ketik untuk langsung menuju ke web. Di sini menggunakan Microsoft Edge. Contoh seperti ini. Jadi tidak bisa tersambung karena saya tidak terkonek jaringan. Kita close saja. Seperti itu. Jadi itulah perkembangan dari sebelumnya ke Windows 10, yaitu bisa langsung menuju ke web dengan menggunakan Microsoft Edge. Kemudian selanjutnya yaitu menu Cortana. Pada Windows 7 tidak terdapat menu Cortana. Windows 10 ini telah menyediakan Cortana sebagai voice command. Nah, di sini saya akan tunjukkan, yaitu kita masuk ke setting, kemudian pilih Cortana. Nah, di sini cara untuk mengaktifkan Cortana itu kita pilih United States. Kemudian secara otomatis task Cortana muncul, dan di sini kita bisa menggunakan Cortana ini untuk pencarian menggunakan suara atau voice command. Kita bisa mencari baik aplikasi, dokumen, foto, berbagai jenis, serta bisa langsung juga mengarahkan kita ke web. Selanjutnya untuk menonaktifkan Cortana, kita pilih default language. Secara otomatis pada taskbar Cortana hilang atau dinonaktifkan. Kemudian selanjutnya yaitu Action Center. Action Center pada Microsoft Action Center pada Windows 10. Di sini kita dapat langsung searching. Kita langsung memilih task yang paling kanan. Nah, di sini secara otomatis menampilkan Action Center. Lain lagi pada Windows 7 ketika ingin menampilkan Action Center, kita harus masuk ke menu control panel, kemudian pilih System dan Security, kemudian pilih Action Center. Di sini pada Windows 10 kita bisa langsung. Jadi itulah perbedaan atau perkembangannya.
kita bisa langsung pada Windows 10. Kemudian selanjutnya yaitu kontrol panel dan setting. Nah, pada Windows 10 di sini kita bisa langsung mengklik men-search kontrol panel, muncul, kemudian setting. Tadi setelah saya coba setting pada Windows 7 kita tidak dapat langsung men-search setting, melainkan kita harus masuk ke kontrol panel, kemudian pilih menu setting. Nah, kemudian yang terakhir yaitu task view, seperti yang tadi saya gunakan, yang ini yaitu menampilkan apa yang telah kita buka sebelumnya, sehingga kita bisa langsung memilihnya. Contoh tadi saya telah membuka gambar Windows, kemudian Action Center, gambar menu start, kemudian tadi saya juga menampilkan video. Di sini bisa kita langsung buka, kemudian langsung contoh misalkan kita menonton video, kita bisa melanjutkannya di sini lagi. Kemudian itulah beberapa perbedaan dan review Windows 10 dari saya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.